Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Masih bersama saya Edi Triyono. Dalam beberapa menit ke depan kita berbincang-bincang dengan tamu saya yang istimewa di ruang redaksi Detik Sumsel ini. Beliau adalah sahabat saya, pernah sama-sama bermain di tim sepak bola Pekan Olahraga Wartawan Nasional untuk Sumatera Selatan. Dan saat ini beliau adalah owner dari salah satu tim Liga 3 dan belakangan digadang-gadang bakal maju sebagai salah satu calon ketua umum PSSI Kota Palembang. David, apa kabar? Alhamdulillah baik, Ya, Mas Edi. David ini rame dibicarakan di anak-anak bola Palembang akan maju sebagai Ketua calon ketua umum PSSI Kota Palembang. Benar ya? Betul. Nah, apa persiapannya untuk maju sebagai calon ketua umum PSSI Kota Palembang ini? Ya kalau sejauh ini persiapan kita masih menunggu dari pihak PSSI Kota Palembang kan untuk penyelenggaraan kongres PSSI yang rencana akan dilaksanakan pada tanggal 15 ini. Desember ini ya? 15 Desember ini di Hotel 101 ini. Oh, sudah siap berarti ya? Sudah siap. PSSI Palembang kan ada sekitar 9 voter ya, 9 pemilik suara lah ya. Udah melakukan pendekatan sejauh mana dengan mereka-mereka ini? Kalau untuk 9 voter ini, kalau kedekatan kita sudah dekat udah lama. Dari 9 voter seperti Bayangkara, Bumara, David FC, terus Persegerata, Eximbel, Arsenio, itu semuanya sudah pendekatan dengan itu udah dekat sebenarnya. Tinggal ya kita berharap dari pendekatan ini juga kita juga bukan semata-mata memaksakan mereka untuk memilih ke kita kan, karena mungkin mereka bisa memandang dari segi diri saya sendiri, di mana selama ini saya di dalam dunia sepak bola di Kota Palembang. Jadi mereka bisa menyikapi sendiri. Kalau memang menurut mereka saya baik, ya insya Allah mereka milih saya. Apa yang melatar belakangi seorang David untuk ikut maju berkontestan menjadi salah satu calon ketua umum PSSI Palembang ini? Ya, kalau saya kenapa harus maju ke pencalonan ketua PSSI Kota Palembang ini, karena menurut saya dari pandangan saya pribadi selama mengakodai sepak bola di Kota Palembang maupun Sumatera Selatan, saya melihat PSSI Kota Palembang ini minim kegiatan seperti turnamen yang harus dilaksanakan. Tapi kalau kita lihat PSSI ini tidak ada sama sekali kegiatan yang memang harus dilaksanakan selain dari kegiatan porkot yang saat ini bergulir, karena kasihan kan para pencinta bola yang termasuk dari usia dini yang perlu perhatian oleh kita sama-sama kan, dengan adanya kegiatan seperti pembinaan sepak bola yang harus dinaungi oleh PSSI Kota Palembang. Nah dari situ saya mulai terpanggil karena tujuan saya cuma satu. Saya tidak mencari hal-hal yang di luar dari sana, tapi tujuan saya hanya satu, membangkitkan sepak bola dari usia dini dan usia senior. Itu kemarin juga waktu zaman-zaman Sumatera Selatan masih olahraganya masih sangat baik ya. Pak Alek pernah bilang, pengurus Pak Alek Nurdin, gubernur Sumatera Selatan waktu itu pernah bilang, mengurus olahraga itu harus gila olahraga. Betul. Nah, segila apa sih David ini dengan olahraga, terutama sepak bola ini? Kalau dibilang segila apa, saya sangat gila dengan sepak bola ini, sangat gila. Dan juga saya jujur, dari kegiatan Liga 3 saya punya tim, yaitu David FC, yang dari usia 17, dari usia junior sampai ke All-Star. Itu pun saya tidak pernah
meminta sponsor kepada siapapun, Hmm. dan juga saya berjuang sendiri untuk membangkiti sepak bola dengan biaya pribadi saya kan, dari usaha, dari maka dari situ kalau untuk masalah gila bola saya lebih gila bola, karena saya anggap sepak bola ini sudah jadi istri kedua saya, Oh, sepak bola ini. Jadi apapun hal yang untuk dengan bangkitnya sepak bola di Kota Palembang atau di Sumatera Selatan ini, saya siap siap. untuk agar kegiatan usia-usia dini juga ikut terpanggil dan juga bisa mengembangkan hobi-hobinya. Gitu. Siap. Siap. Eh, calon ketua kan tentu memiliki visi dan misi nih. Nah, David sendiri apa nih visi dan misinya untuk sepak bola Palembang ke depan ini? Kalau visi misi simpel sebenarnya. Saya membangkitkan sepak bola di Kota Palembang. Dan saya akan terus melakukan kegiatan event-event turnamen di Kota Palembang yang saya bilang tadi dari usia dini, dan juga akan saya buka pembinaan sepak bola dari usia dini juga. Jadi kita PSSI Kota Palembang, andaikan saya jadi ketua, tapi dari pihak PSSI Kota Palembang kita sudah punya tim khusus dari Kota Palembang. Nah, seperti pembinaan. Jadi setiap event-event yang akan dilaksanakan, seperti ada kegiatan 9 Suratin atau Liga 3 atau Liga 4, kita sudah punya tim pembinaan kita sendiri dari usia dini sampai usia senior. Jadi kita tidak perlu capek-capek untuk harus mohon maaf, misalnya ada kegiatan 1 minggu lagi kegiatan sepak bola, Sudah siap semuanya. sudah siap semua. Nah, jadi kita tidak memikirkan lagi untuk mencari pemain sana, pemain sini, cari sini. Jadi bukan fokus latihan, fokus cari pemain di luar-luar. Kita nggak bakal seperti itu. Sebenarnya ada yang menarik nih. Kalau untuk pembinaan, untuk prestasi itu kan memang sudah tanggung jawab dari PSSI ya. Itu wajar lah seandainya untuk juara Forprov dan sebagainya itu memang. Nah, tapi ada yang menarik dari visi dan misi seorang David tadi, pembinaan sepak bola usia dini. Dan saya perhatikan, saya amati selama hampir belasan tahun menjadi wartawan olahraga, dan saya juga memiliki sebuah sekolah sepak bola. Saya lihat perhatian PSSI baik kota maupun provinsi, bahkan mungkin kabupaten kota di Sumatera Selatan itu sangat minim sekali ke usia dini. Dan saya perhatikan selama saya ikut ambil bagian di dalam pembinaan sekolah sepak bola usia dini ini ya, saya perhatikan tidak ada sama sekali perhatian mereka, ataupun jangankan mau ngasih bantuan ya atau turun langsung ke sekolah-sekolah sepak bola ini, kegiatan pun turnamen pun minim sekali. Nah, jadi untuk usia dini tadi kira-kira apa yang bakal David laksanakan untuk anak-anak sekolah sepak bola tadi? Ya, untuk sebagai kita nanti calon ketua PSSI, kita pasti perhatian yang dimana andaikan ada beberapa klub yang memiliki SSB usia dini, kita walaupun ini kita akan perhatian dengan cara memberikan bantuan seperti bola atau yang memang kita ini atau rompi sebagai bentuk perhatian kita ke SSB sepak bola yang motivasi ada di motivasi untuk Kota Palembang. Walaupun belum terjaringnya kompetisi resmi yang akan kita gelar kan di Kota Palembang. Jadi sebagai bentuk perhatian mungkin kita akan support dan bantu seperti bola atau rompi latihan. Ketua PSSI itu biasanya cabang olahraga yang di bawah KONI Kota Palembang ya, berarti perpanjangan tangan dari pemerintahan, memang bersifat independen, tapi merupakan perpanjangan tangan dari pemerintahan di bidang sepak bola kan. Nah, biasanya nih sebelum-sebelumnya ketua PSSI itu harus orang yang dipercaya atau direstui lah ya dalam tanda kutip oleh pemerintah kota, berarti kalau untuk di Kota Palembang. Penting nggak itu menurut David, atau apa kedepannya yang harus dilakukan dengan pemerintah atau dengan wali kota terpilih saat ini Pak Ratu Dewa ini?
Sebenarnya penting juga sih, Hmm. karena kita tetap harus melakukan pendekatan ke calon terpilih, misalnya dari pihak pemerintah Kota Palembang dengan memberitahukan bahwa di Kota Palembang ini PSSI perlu support dan Hmm. bantuan untuk membangkitkan sepak bola di Kota Palembang. Mungkin kita juga akan kerjasama dengan Kadispora, Dispora, dan melalui dari tangan dari Pak Wali Kota terpilih, mungkin kan melalui Dispora untuk melakukan kerjasama untuk membagikan sepak bola, seperti mungkin kita butuh lapangan lah, seperti Stadion Kamboja yang memang harus kita lihat dalam kondisi saat ini kan cukup memprihatinkan. Jadi perlu perbaikan dengan bantuan support dari pihak Pemerintah, pemerintah ya. Kota Palembang. Gitu. Dan selama ini juga PSSI ini kan lebih identik dengan PS Palembang. Ya. Jadi tahu semua lah ya, seolah-olah yang diurusin itu cuma PS Palembang aja, gitu kan. Padahal kan di Palembang ini kan banyak sebenarnya Klub. banyak klub ya yang butuh perhatian juga, yang bisa diambil alih oleh PSSI kan. Ke depan apakah sama seperti mereka-mereka yang sudah hanya fokus di PS Palembang saja, atau dengan klub? Nah, bahkan David sendiri kan punya tim nih. Bagaimana dengan David FC sendiri untuk kedepannya gitu? Ya, untuk calon sebagai calon ketua PSSI Kota Palembang kan tidak syarat pertama kan tidak harus memiliki klub. Jadi berarti kan independen. Jadi tidak berpihak sana ke sini. Jadi maka kalau PS Palembang memang ingin ke PSSI Kota Palembang, kita tidak fokus ke PSSI untuk PS Palembang saja. Karena di Kota Palembang ini kan banyak klub yang harus kita perhatikan. Namanya klub harus kita, namanya kan PSSI, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia. Berarti kan semuanya ya. Semua sepak bola di Palembang, sepak bola di Kota Palembang khususnya ya kan. Nah, jadi kita harus perhatikan, berarti kan seluruh. Kita harus fokus ke PS Palembang. Kalau untuk PS Palembang mungkin kita memberikan secara ini mungkin dari pemerintah ya, mungkin PS Palembang ini ya, paling kita memberitahukan pada PS Palembang sesuai apa yang saya sampaikan tadi, kita buka pembinaan sendiri untuk PS Palembang. Jadi mereka silakan bina dengan coachnya dari saat ini sampai usia-usia yang dibentuk. Nah, terus juga kita tetap perhatian ke klub-klub lain, bukan hanya fokus ke PS Palembang. Karena status kita sebagai ketua PSSI ini kan sifatnya independen. Jadi tidak ada tergantung dengan klub-klub yang kita pegang. Nah, berarti kita harus netral. Jadi memang kalau kita sudah menjabat sebagai ketua PSSI, yang terutama kita perhatikan persepak bolaan dengan cara kita lakukan turnamen tadi untuk pendekatan bahwa di Kota Palembang ini ada PSSI-nya. Jadi kalau David nanti terpilih jadi ketua umum PSSI Palembang, kemungkinan turnamen itu akan semakin ramai ya, semakin marak ya. Ya. Boleh dari anak-anak, junior, dan bahkan mungkin dewasa, seperti itu mungkin gambarannya. Mungkin, betul. Insya Allah seperti itu. Kita tidak sebagai calon ketua PSSI pun kita bisa sering jalan turnamen-turnamen dari usia-usia yang sampai ke All Star, dari usia 40, 45, 50 kita selenggarakan sendiri tanpa berkoordinasi dengan PSSI Kota Palembang, karena memang dari pribadi kita sendiri. Nah, jadi kalau saya misalnya andaikan saya memang rekan-rekan voter 9 voter ini memang menginginkan saya untuk menjadi ketua PSSI, saya akan mengembalikan kepercayaan mereka untuk membangkitkan sepak bola di Kota Palembang. Itu tujuan saya. Kalau memang mereka 9 voter ini kurang berkenan dengan saya, tidak memilih saya juga tidak memaksakan. Berarti mereka lebih percaya dengan orang-orang yang mungkin lebih baik dari saya. Itu aja, Mas. Terus ini Palembang, sepak bola Palembang ini pernah berjaya ya. Dulu pernah main di Liga 2, kalau sekarang Liga 2. Dulu di Divisi 1, sekarang Liga 2. Dan Palembang juga pernah memiliki diklat. Iya, betul. Diklat. Dan terakhir kemarin ada namanya semi diklat, itu waktu almarhum Pak Romi Hirton. Nah, itu waktu itu anak-anak dikumpulkan dan disekolahkan di satu tempat. Kalau salah dulu SMA 15 kalau misalnya. Ya, SMA 15. Di Lapangan Nata. Lapangan Nata ya. Jadi ada nggak rencana ke depan untuk kembali mendirikan diklat di Palembang ini dari PSSI? Nanti bisa bekerja sama dengan pemerintah atau Diknas atau Dinas Pemuda dan Olahraga. Iya, betul. Nah, itu benar. Saya setuju, Mas. Jadi tujuan saya seperti itu juga. Jadi
motivasi untuk pesepak bola di Kota Palembang ini akan bangkit dengan adanya diklat kembali hadir di Kota Palembang ini, dengan kita bekerja sama dengan pihak pemerintah Kota Palembang. Jadi mereka yang memiliki jiwa-jiwa pemain sepak bola yang memang merasa dirinya mungkin tersingkirkan, yang merasa dirinya tidak terlalu diperhatikan, insya Allah kalau saya akan menjadi calon ketua PSSI, rencana saya akan membangkitkan diklat sepak bola di Kota Palembang dengan merekrut bekerja sama dengan pihak pemerintah Kota Palembang melalui Dispora Kota Palembang. Jadi alangkah baiknya kalau sekolah sepak bola diklat ini kembali hadir seperti zaman-zaman yang sebelumnya kan. Jadi iya betul. Jadi motivasi kawan-kawan yang sudah merasa jiwa memang jiwa pesepak bola nanti sudah kita siapkan diklat yang mungkin mereka bisa kumpul, bisa kerjasama. Jadi seperti tahun-tahun sebelumnya waktu divisi sama divisi 2 itu kan PS Palembang kan luar biasa itu saat itu kan. Waktu zaman Supardi Nasir, Iswardi, nah termasuk Amir Mukminin ini semuanya produk PS Palembang semua dari diklat. Nah makanya dari situ saya pengennya seperti itu. Apalagi sekarang kita melihat kondisi Sriwijaya FC saat ini, ya prihatin lah. Yang diambang degradasi ya? Iya, prihatin. Jadi saya berharap kan setelah misalnya ada Sriwijaya FC, kita juga punya klub dari Palembang gitu. Jadi kayak seperti dulu kan. Ya kebetulan kalau nggak salah kemarin wali kota terpilih Pak Ratu Dewa juga sudah pernah mengatakan kalau 5 tahun kepemimpinannya kalau bisa harus ke Liga 2 ya, PS Palembang. Mungkin seperti itu. Ya, kalau harapan saya seperti itu. Biar kita memang orang Palembang memiliki klub yang layak memang harus tampil di Liga Nasional seperti Liga 2 atau Liga 1 lah. Memang kita perlu tinggal dari motivasi dari pihak pemerintah ke PSSI-nya. Kalau memang tidak ada support dan tidak ada dukungan, ya PSSI juga kan perlu support. Siap. Untuk melakukan penyelenggaraan, untuk melakukan kegiatan-kegiatan seperti Stadion Kamboja itu kan sayang. Kita memiliki stadion yang memang sebenarnya itu layak untuk dimainkan. Dengan cara kita renovasi kembali, rumputnya kita rapikan, stadion mungkin kita tata kembali. Jadi kita bisa membuat pembinaan di Stadion Kamboja itu sendiri untuk membangkit sepak bola di Kota Palembang. Pembinaannya seperti apa? Bukan khusus untuk PS Palembang, mungkin untuk klub-klub lain juga bisa menikmati Stadion Kamboja itu digunakan oleh SSB yang perlu lapangan. Yang karena kita anggap sekarang lapangan di Kota Palembang harganya untuk biayanya cukup mahal, yang sulit untuk anak-anak sepak bola di Kota Palembang untuk mengembangkan bakatnya masing-masing untuk bermain sepak bola. Tapi kalau kita sudah saranakan lapangan ini, bisa kita tentukan dari 1 minggu atau 1 bulan itu kita jadwalkan mereka. Mungkin SSB ini SSB ini SSB ini SSB. Jadi terus berjalan. Terus berjalan. Jadi mereka tidak pusing untuk memikirkan lapangan. Ya kan? Tidak pusing untuk memikirkan lapangan. Jadi mereka sudah memiliki tempat yang harus wadah yang mereka keluarkan hobi-hobi mereka melalui SSB-nya masing-masing. Oke. Sebenarnya masih banyak yang akan kita bahas di sini, tapi waktu membatasi pembicaraan kita. Mungkin ke depan ada lagi pembicaraan dengan saudara David ini soal sepak bola yang kalau bisa yang setelah terpilih ya, David ya. Amin. Setelah terpilih nanti kita undang lagi sini. Demikian teman-teman David Sumsel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.